Wow. Arhan trending Twitter, suami Azizah Salsa panen kritik saat timnas Indonesia bantai Brunei 6-0. Siasat Shin Tae-yong dibalik perubahan posisi Sandy Walsh saat tampil lawan Brunei Darussalam. Update ranking FIFA usai timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam. Resmi masuk proyek naturalisasi, pemain Swansea susul Elkan Bagot bela timnas Indonesia. Pratama Arhan kembali menjadi buah bibir selepas timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya saja trending Pratama Arhan di media sosial Twitter tidak mengarah kepada tone positif seperti terakhir kali saat melakukan selebrasi bucin di pertandingan kualifikasi Piala Asia Under-23 beberapa waktu lalu. Sebaliknya, suami Azizah Salsa ini mendapatkan panen kritik dari netizen tanah air akibat permainannya yang dinilai menurun drastis. Pratama Arhan memulai laga sebagai starter. Seperti biasa, Arhan difavoritkan menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini, khususnya ketika menyerang. Memiliki kecepatan, agresivitas mencetak gol, dan lemparan jarak jauh, merupakan atribut dari suami Azizah Salsa tersebut. Hanya saja, sepanjang 72 menit permainan, wingback timnas Indonesia ini justru tampil underperform. Beberapa kali keputusan yang diambil pemain klub Liga Jepang, Toki Verdy, ini tidaklah tepat. Jika dikomparasikan dengan Asnawi Mangkualam yang menyisir sisi kanan permainan, apa yang diperlihatkan Pratama Arhan jauh berkurang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa ternyata ada siasat khusus yang ia siapkan terkait perubahan posisi untuk Sandy Walsh. Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia menang 6-0. Kemenangan besar skuad Garuda ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tak hanya soal penampilan luar biasa timnas Indonesia saja yang berhasil pesta gol. Akan tetapi, Shin Tae-yong pun menunjukkan eksperimen menariknya pada laga penting ini. Namun, Shin Tae-yong berhasil menarik perhatian dengan menurunkan Sandy Walsh sebagai gelandang bertahan. Situasi ini cukup mengejutkan karena pemain asal klub Belgia KV Mechelen tersebut selama ini lebih dikenal sebagai bek kanan. Saya memang mencoba menjadikan dia sebagai gelandang karena sebagai antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada kita. Itu yang saya pikirkan, tegas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong komentari penampilan Shaina Patinama di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi komentar akan performa Shaina Patinama pada laga kontra timnas Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, pemain Viking FK itu cukup memberikan kontribusi. Di laga itu, Patinama baru diturunkan pada babak kedua menggantikan Pratama Arhan, tepatnya pada menit ke-73. Tampil sekira 20 menit, ia cukup memberi perbedaan signifikan dengan sering melepaskan umpan-umpan kunci. Namun, Shin nampaknya tak ingin membuat Patinama berpuas diri. Terbukti, arsitek asal Korea Selatan itu tak memberi pujian apapun kepada pemain berdarah Belanda itu. Kendati demikian, Shin tak memungkiri peran Patinama di pos bek kiri timnas Indonesia cukup penting. Pesepak bola berusia 25 tahun itu juga dinilai beradaptasi dengan cukup cepat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memperkenalkan bek Swansea City, Nathan Joon, kepada Presiden Joko Widodo. Nathan Joon dihadirkan oleh Erick Thohir di VIP Timur saat Presiden Joko Widodo menyaksikan laga leg pertama timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Erick Thohir, Nathan Joon memiliki minat untuk dinaturalisasi. Saat ini, pemain berusia 21 tahun itu masih memiliki status sebagai warga negara Belanda. Nathan Joon memiliki keturunan Indonesia melalui kakek ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah.
Erick Thohir mengisyaratkan bahwa tenaga Nathan Joon akan sangat bermanfaat bagi Merah Putih. Timnas Indonesia sukses memperbaiki ranking FIFA pada bulan ini. Hasil ini terjadi usai skuad Garuda menang telak atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan tersebut membuahkan poin besar pada perolehan ranking FIFA Timnas Indonesia. Hal ini karena kemenangan ini didapatkan skuad Garuda saat melakoni kualifikasi Piala Dunia. Untuk ajang kualifikasi Piala Dunia sendiri, FIFA menetapkan angka 25 sebagai angka pengalih. Dengan kemenangan tersebut, skuad Garuda sukses menambah 8,66 poin berdasarkan perhitungan akun Twitter VOT Ranking. Usai mengantongi kemenangan pada leg pertama, skuad Garuda naik satu strip. Saat ini, skuad Garuda menempati ranking ke-146. Namun, ranking Timnas Indonesia masih bisa naik setelah laga malam ini. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya kans untuk memperbaiki peringkat. Kesempatan tersebut tersaji saat skuad Garuda bertandang ke markas Brunei Darussalam di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Timnas Indonesia juga sukses memperbaiki peringkatnya malam ini.